Hai teman-teman, selamat datang di channel Hagi Auto. Dan di belakang saya ini sudah ada Toyota Race tipe GR Sport. Dan di sini saya tidak hanya mereview, tapi nanti saya juga langsung bandingin dengan tipe GR Sport TSS. Beda 18 juta, worth it nggak ya update ke GR Sport TSS? Yuk ikuti terus videonya. Dalam mereview mobil ini, saya nggak sendirian teman-teman, saya ditemani oleh Mas Agus. Beliau adalah orang dari Toyota dan dia akan membantu dalam menjelaskan spesifikasi dasar sekaligus fitur-fitur dari Toyota Race ini. Oke teman-teman, oke Pak Agus, kita mulai dari yang TSS dulu ya. TSS dulu, oke. Spesifikasi Terima kasih, dasarnya. Mas Kenny. Oke. Jadi untuk yang TSS ini untuk keseluruhan Toyota Race ini punya panjang itu sekitar 4 meter lebih 3 cm ya, 4,03. Terus untuk yang lebarnya itu sekitar 1,6. Sekitar 1,6 ya. Ya, untuk tingginya sekitar 1,7-an. Nah, yang menarik itu sebenarnya itu ground clearance-nya. Itu sekitar 200, itu sama dengan Toyota. Toyota Avanza. Nah, jadi dia bisa untuk di segala medan sebenarnya. Siap. Tuh. Nah, ini untuk tampilannya bagian depan dia udah menggunakan bumper yang lebih gagah. Lebih sporty lebih ya. Sporty. Tapi kalau yang tipe biasa dia nggak ada bumpernya, yang tipe di bawahnya GR Sport tipe G. Ada, cuman setnya yang nggak ada. Kalau yang GR ada tambahannya ini. Iya. Nah, untuk lampunya dia udah menggunakan LED, jadi untuk penerangan jalan itu jauh lebih baik, lebih keren lah ya, lebih baik. Nah, terus untuk sense ratingnya ya, untuk ratingnya itu sudah seperti Lexus jalan. Sequential ya. Itu namanya sequential Mas Agus. Di sini. Jadi ini nanti jalan. Iya. Bisa dicoba nanti. Siap. Itu sih. Untuk ini velgnya kita sudah menggunakan ring 17. Itu sih warnanya hitam, lebih keren. Hitam. Oke. Lalu untuk warnanya ini apa tipe? Ini tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Tipe tertinggi two-tone. Jadi ada yang one tone atau two-tone. Itu untuk pilihan warnanya ada sekitar 11. 11 kalau nggak salah. 5 ya? Itu yang two-tone. 11 apa 12 itu, sisanya 7 yang atau one tone. Oke. Lalu kalau untuk spesifikasi mesinnya gimana nih Mas Agus? Kalau mesinnya kita menggunakan 3 silinder 1000 cc turbo. Itu sudah menggunakan VVT-i yang jadi andalannya Toyota. Jadi untuk mesinnya karena turbo dia punya horsepower-nya juga tinggi, lebih tinggi daripada biasa sampai 90. Itu sih. Oke, sekarang kita untuk spion juga yang two-tone doang, yang warnanya hitam apa semua tipe dia hitam? Kalau two-tone pasti hitam. Kalau yang ini sesuai dengan warna. Gitu. Oke, kita pindah ke belakang ya Mas Agus. Siap. Lihat penampilan belakangnya. Ya, untuk yang bagian belakang Mas ini kita sudah menggunakan lampu LED, jadi lebih keren, lebih kelihatan maco ya. Dalamnya juga hitam ya, jadi iya benar. Kelihatan smoke ya, gitu kan. Iya. Tuh. Terus kita sudah menggunakan anten yang
modern, Shark fin. Ya, betul. Gitu. Terus untuk bodinya untuk yang GR kan sampai di belakang, jadi dari depan sampai belakang itu kelihatan ada tambahan body ya. Dia sudah ada sensor parkir, ada kamera mundur, jadi lebih mudah sih. Oke. Terus lalu itu ada tulisan 50 itu apa? Nah, ini spesialnya dari Toyota. Jadi kebetulan juga di tahun ini Toyota itu sudah 50 tahun. Jadi khusus untuk tahun ini dia ada lambang ini. Ada tambahan istilahnya edisi 50 tahun ya. Edisi 50 tahun. Nah, ini mumpung kita di belakang ini kita boleh cek untuk luas bagasinya Mas. Boleh. Ini pasti sering dipertanyain ini. Ini yang paling keren karena kita bisa tidur di sini sebenarnya. Bisa tidur. Loh, ini saya masuk aja bisa ini. Iya, besar banget ya. Benar. Padahal dari luar kelihatannya kecil mobil ini. Dan ini, nah untuk bagasinya ini bisa diratakan. Jadi bisa dinaikkan. Ada 2 tipe. Bisa rata, bisa turun. Dan ini ngelipatnya juga gampang, tinggal diambil. Ini tinggal diturunin jadi dia rata. Bisa rata. Jadi muat barang bisa lebih banyak lagi. Oke. Ini Oke, ini kita coba langsung masuk ke dalam ya. Kita lihat dari sisi interiornya ya. Oke. Wah, dalamnya ini juga cukup lapang ya untuk dari sisi pengemudi. Dengan tinggi saya yang kurang lebih 178 ini dari ceiling juga masih jauh, juga space mundurnya ini juga masih banyak. Bahkan kalau mentok mundur sampai maksimal ini masih kejauhan saya. Lalu apa torsinya masih bisa dinaik turunkan? Juga bisa dinaik turunkan. Bisa, tapi dia dipompa. Dipompa, masih manual ya? Masih manual, benar. AC udah digital ya Mas? Digital semua AC. Untuk kuncinya kita sudah menggunakan tombol smart. Udah keyless ya? Keyless, benar. Head unitnya pun juga sudah gede. Dan mengarah ke driver, sebenarnya lebih menyamankan si driver. Mobil ini kan lebih low SUV dan dipakai untuk di perkotaan kan seperti itu. Jadi untuk kita mau mungkin ganti lampu atau lebih mungkin mudah. Juga steering wheel juga ada ya. Jadi sebenarnya nggak perlu kita pencet-pencet juga bisa dari sini ya. Lalu di sini juga saya lihat ada cruise control ya. Ini untuk yang tipe TSS saja ya? Benar, jadi untuk kita mau jalan tanpa kita harus nginjak pedal gas, itu dia tetap bisa stabil jalannya. Oke. Pedal shift juga ada, Triptonic juga ada, komplit banget guys. Lalu console box juga ada ya? Ada. Oke, ruang console box juga tempat naruh gelas cup ada di sisi kanan sama sisi kiri. Iya, ada cup holder istilahnya. Oke, lalu ini juga sudah kulit ya Mas Agus? Benar. Sudah kulit, ada Triptonic sama pedal shift. Wah, charging portnya 2. Benar sekali. Yang satu USB, yang satunya untuk colokan korek ya. Benar. Wah, mantap. Ini kuncinya udah smart key guys. Itu keren juga. Kalau kita biasanya buka tutup kan ada gambar kunci sama gambar ini ya. Kalau ini untuk kuncinya itu ada di lambang Toyotanya. Jadi kalau kunci itu langsung di logo Toyota, sudah seperti udah mewah ya. Jadi kelihatan minimalis. Benar. Siap. Lalu untuk penampilannya keren sih. Dia ini bukan karbon ya, tapi kayak 3D print gitu. Jadi ada tekstur bentuk wajik, terlihat mewah sekali. Juga di sini juga saya suka ininya Mas Agus, apa? Model apa sih? Shift knob-nya. Ini kelihatan minimalis dan mewah. Kalau di sisi belakang ini apa masih
cukup ya dengan orang sebesar saya ini? Wah, cukup, boleh dicoba. Boleh coba ya. Yuk kita coba untuk bagian tengahnya, guys. Duduk di bagian tengah. Saya sama Mas Agus ini tergolong manusia jumbo ya. Manusia tinggi. Manusia tinggi. Bentar, kita buka dulu. Posisinya sama seperti tadi. Bangku depan yang tadi dipakai, kan kita enggak ngerubah apapun. Itu kita masih ada space yang lumayan. Iya. Ini nggak sempit sama sekali loh, guys. Masih bebas, kakinya masih bebas. Kalau biasanya ya Mas Agus, orang-orang seukuran kita ini dengan mobil ukuran segini nih, kalau disuruh duduk tengah ini agak kaki selalu malas-malas. Karena bukannya apa, karena size kita yang besar sehingga kita butuh space juga yang lebih harus besar. lega, benar. Ini untuk jarak antara kepala dengan ceiling dengan tinggi 178, Mas Agus tingginya berapa? 179. Nah, ya sama kurang lebih ya. Sama. Ini juga masih jauh, teman-teman. Oke. Di sini ada power outlet juga. ada USB. charger juga nih, guys, di bawah sini. Jadi buat penumpang tengah juga bisa charge. Oke, mungkin secara interior eksterior kita spesifikasi udah cukup jelas lah ya. Oke, kita langsung masuk ke perbedaan, teman-teman. Yuk. Nah, ini penampilan displaynya, guys, ketika nyala. Ya, dia ada animasi welcome, lalu cakep sih. Udah seperti mobil dari masa depan ini ya. Ya. Jadi dari tampilan untuk speedonya ya, kalau kita orang Surabaya ngomong paling gampang speedo kan gitu. Itu sudah macam-macam dan kita bisa ganti 4 tipe. Jadi nanti kita masuk di setting, di desain ya. Desain. Nah, itu kita bisa milih mau yang mana. Ya. Kita bosen nih kadang-kadang dengan yang model seperti ini, kita ganti nih yang mana gitu. Oh, sorry teman-teman. Oke. Lanjut Mas Agus. Nah, untuk tadi yang dari speedometernya sudah oke. Udah oke semua, dan kita bisa ngatur sebenarnya dari cruise control. Jadi mobil ini sudah lengkap banget sih. Ada cruise controlnya, ada HSA-nya. Jadi kalau waktu tanjakan itu kita nggak usah takut untuk turun, ya kan. Terus ada VSC-nya. Jadi nggak bakalan keluar ini. Jadi benar-benar kita bisa ngimbangin semua dari mobil ini. Dan yang paling keren lagi itu sebenarnya ini TSS. Oh, TSS. Ada tambahan TSS. Kalau di race yang tipe tertinggi ini di TSS itu ada 5 ini perbedaan. Bukan perbedaan, 5 keunggulan. Jadi keuntungannya kalau ada TSS itu kan Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense. Nah, itu ada FDA itu front departure alert. Jadi dia itu bakalan ngasih tahu kalau di depan itu mau nabrak atau enggak. Jadi nanti ada buzzer yang keluar. Terus ada line departure alert atau LDA, itu jika kita keluar jalur, keluar marka tanpa kita ngasih sense, itu ada kemungkinan kita mungkin ngantuk kadang-kadang kan ketarik ya. Itu dia akan memberikan info juga ya. Tuh. Terus kalau misalnya kita mau keluar jalur nih ya, kita harus ngasih sense dulu supaya setir ini ngikutin, jadi nggak berat. Oh, jadi kalau kita nggak pakai sen, tiba-tiba langsung ambil belok kanan kiri, dia akan berat, kayak nahan. Seperti gitu. Setirnya nggak ada kalau mobil zaman dulu itu power steering. Nah, ya, jadi dia memberikan ini sih beban, memberikan beban supaya dipikir kayak ngantuk kan gitu. Iya. Itu sih. Oke. Terus ada pedal MSC. Dia itu fungsinya kalau seandainya kita ini kaget gitu ya. Jadi dia memberikan buzzer bahwa kita salah, kita harus jalan atau gimana kayak gitu. Jadi
kita memberi dikasih tahu itu. Terus ada RCTA, Rail Crossing Traffic Alert. Jadi kalau seandainya kita mau mundur nih, jadi misalnya ada mobil kita parkir di sini, kita mundur kan, kita nggak bakalan tahu di sini kalau ada mobil atau enggak. Nah, tapi jika ini ada benda atau mobil yang datang, dia akan memberikan info. Dan di situ semakin dekat benda itu akan keluar buzzer semakin keras. Jadi kita bakalan bisa tahu, oh ini lebih hati-hati lagi gitu loh. Terus yang terakhir, yang tadi di spion ada blindnya. Ada blind spot ya. Ada blind spotnya itu juga ada. Jadi ada 5 itu tadi. Oke, jadi 5 keunggulan atau perbedaan di mobil Toyota Yaris versi TSS versus yang tipe non TSS itu ada di semuanya lebih ke keamanan ya, Pak? Ke fitur keamanan ya. Termasuk airbag. Oh iya. Jadi kalau yang TSS itu ada 6, kalau yang bukan TSS itu cuma ada 3 kalau nggak salah. Ya, 3. Oke. Jadi itu teman-teman, jadi bedanya itu dia ada sekitar kurang lebih 6-7 keunggulan antara TSS dengan non TSS. Yang pertama itu ada peringatan untuk ketika mobil kita lagi jalan, dia akan bisa rem otomatis ketika ada objek yang berhenti atau mendekati. Lalu kedua, dia ada fitur untuk ini memberatkan setir. Jadi line departure. Jadi dia dapat memberikan peringatan. Oke. Lalu yang ketiga itu ada apa tadi yang di marka itu? Itu line. Oh sama. Line. Yang marka itu line. Terus yang front itu yang tadi depan. Terus yang pedal itu jika kalau seandainya ini paling gampang lah, di traffic lampu merah. Terus kita kan kebanyakan main HP nih. Ya, yang depan ini sudah jalan. Nah, itu kita dikasih tahu nih. Kalau di depan ini jalan, jadi kayak ada buzzer bunyi. Atau sebaliknya, kalau udah terlalu dekat, dia juga ini ngasihin info itu. Tapi paling gampang yang di traffic lampu merah itu tadi. Itu sih. Lalu ini airbag ya, dan yang terakhir itu berarti yang tadi yang masih mundur ada dua lagi. RCTA itu yang mundur tadi. Yang mundur ya, RCTA. Terus yang satu blind. Oh iya, blind. Berarti ada 6 nih teman-teman totalnya. Kalau yang di TSS sendiri itu sebenarnya cuma 5. Ketambahan yang cruise control itu tadi jadi 6. Ya, ada terus keamanan tambahan lagi airbag. Oke. Dan untuk cruise control ini teman-teman, ini bukan cruise control biasa, dia ini sudah adaptive cruise control. Jadi kita bisa setting untuk mengaktifkan cruise control itu mulai dari kecepatan 0 sampai 180 ya. Nah, kalau cruise control biasa itu biasanya itu di kecepatan 40 baru bisa diaktifin. Oke, jadi itu tadi kelebihan-kelebihan TSS dengan non TSS ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang kita mau test drive untuk Toyota Yaris GR Sport yang tipe TSS. Oh, sabuk pengaman. Oke, kita coba si mobil viral ini. Saya yang penasaran ini sebenarnya di ini cara cruise controlnya ini gimana ya. So far naikannya cukup empuk. Ini kita putar-putar di sekitar HG Auto ya. Dan untuk bodi sebesar ini dengan mesin 1000 cc sih cukup responsif, terutama di gasnya ya. Oke, sekarang kita coba untuk cruise controlnya, kecepatan 30. Wah, kecepatan 30 bisa teman-teman. Coba kita turunin.
30 bisa ya. Oke, kita coba di jalan yang lebih besar ya. Kita coba di jalan besar sekaligus mencoba, siapa tahu bisa aktif ya. Yang di ini blind spot monitoringnya udah aktif, walaupun siang hari masih kelihatan ya. Jadi kita kalau lihat spion ada asisten tambahan. Oh, sensor parkir langsung aktif jika ada kendaraan yang keren. Ada kendaraan yang dari belakang dia juga bisa mendeteksi. Jadi kalau kita belok bisa memberi peringatan ya. Oke, saya mau coba cruise controlnya, kecepatannya di bawah 30. Apa bisa? Kita coba di 20. Unavailable. Masih nggak bisa. Apa mungkin ini ada pengaturannya ya yang saya nggak ngerti ya, karena ini settingan dari Toyotanya. Oh, tidak bisa kita lakukan ketika berkendara. Ya. Sistem keamanan yang cukup canggih untuk mobil di harga 200 juta ya. Bukan cukup sih, ini canggih. Karena yang saya punya expander juga, itu harganya ya kurang lebih mirip lah ya. Tidak secanggih ini teman-teman. Kita bukan menjelek-jelekan brand ya. Ya ini perbandingan memang dari fitur yang diberikan sih. Kita lihat fiturnya sih. Oke, sekarang kita coba mesin 1000 cc turbonya ya. Kita coba tarik. Wow banget sih ini. Mesin mobil sebesar ini. Kita coba injak gas lagi ya, maksimal ya. Wah. Responsif teman-teman. Saya akui, pertama saya jujur agak pandang sebelah mata ya 1000 cc. Saya pikir pasti nggak bisa lari nih. Tapi kenceng juga. Bahkan di kecepatan 40-50 ke atas tuh dia makin kepingin ini. Mobil ini rasanya kepingin lari lagi, cuman karena treknya yang terbatas ya. Jadi kita nggak bisa coba secara maksimal. Nanti mungkin kalau di lain kesempatan ada mungkin di lain kesempatan kalau ada Toyota Race yang mungkin bisa kita coba di tol, nanti kita bakal bikin videonya. Dan ini teman-teman, satu yang saya suka ya. Jadi pada saat reverse dia ini bisa menunjukkan ban ini sudah lurus apa belum. Nah, ada animasi di speedometernya yang menunjukkan ban ini lurus atau enggak. Ini yang sering terjadi kalau kita mundur ya. Kadang kita lupa bannya agak, mungkin setelah parkir mungkin ternyata posisi ban masih miring. Nah, ini di speedometernya ada animasi 2 dimensi yang menunjukkan ban itu bisa harus lurus. Nah, ketika sudah lurus dia akan hilang. Wah, apa ini Mas Gus? Sebelum closing kita minum dulu. Oke. Ya, ini Mau Coffee. Dari produknya Mau Coffee. Oh, wah. Kebetulan saya belum ngopi hari ini. Ini kopi gula aren. Dan ini benar-benar gula aren yang murni tanpa ada esen sama sekali. Wah, berarti ya nggak bikin tenggorokan sering ya? Dijamin. Oke. Langsung coblos ya Mas Gus? Boleh. Wah.
Wah, mantap. Siap. Saya bikin 10 video ini habis ini. Siap. Oke, teman-teman, jadi apakah worth it untuk upgrade dari tipe non TSS ke TSS dengan beda sekitar 18 juta? Jawabannya sangat worth it. Karena dengan fitur keamanan seperti ini, itu kalian udah bisa dapetin di harga mobil sekitar 200 juta. Sedangkan kalau fitur seperti ini biasanya ada di mobil harga yang miliaran ya. Wah, jadi dengan harga sekitar 200 juta kalian sudah bisa mendapatkan fitur keamanan secanggih ini. Nah, untuk berikutnya kalau ingin variasi sih sebenarnya bisa ke bus besar ini. Siap. Dan buat teman-teman yang lagi cari Toyota Race, bisa langsung hubungi Mas Agus ya. Nanti nomornya saya taruh di bawah sini. Untuk wilayah Surabaya aja atau seluruh Indonesia nih? Ya, utamanya Surabaya, Sidoarjo, tapi mau Jawa Timur tuh. Nah, itu untuk wilayah Jawa Timur, wong Jawa Timur cari Toyota Race Mas Agus. Ojo lali. Ya. Oke, terima kasih Mas Agus sudah mau membantu dalam mereview mobil ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Bye. Bye.